Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nadia, NIM 3518058 dari kelas terapi keluarga B. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul To The Bone. Jadi film ini itu dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Marty Noxon. Sebuah kisah di film ini itu tokoh utamanya bernama Ellen yang diperankan oleh Lily Collins. Jadi Ellen itu memiliki keluarga yang dapat dibilang sebagai keluarga broken home karena si ibu Ellen ini memiliki sikap lesbi atau menyukai sesama jenis, dan ayahnya itu memiliki kegiatan yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian orang tua Ellen itu bercerai, dan si ibu Ellen ini memiliki hidup baru dengan pasangan sesama jenisnya itu, dan si ayahnya memiliki istri baru. Dan si Ellen ini kemudian tinggal bersama ayahnya dengan ibu tirinya. Ibu tirinya ini memiliki anak, kemudian Ellen mempunyai saudara. Di kisah Ellen ini itu, Ellen memiliki gangguan berupa gangguan makan atau biasa disebut dengan anoreksia. Jadi Ellen itu tidak bisa mengkonsumsi makanan. Jika Ellen mengkonsumsi makanan, menelan makanannya, maka makanannya itu akan refleks dimuntahkan dengan sendirinya. Kemudian selain itu, Ellen juga rutin mengukur lingkar tangannya agar tidak melebihi cengkraman tangannya. Ellen tidak pernah menghabiskan santapan makanannya sedikit pun ya, karena setiap makanan yang masuk pasti akan dimuntahkan terus. Dan selain itu, Ellen juga selalu setiap harinya itu berolahraga sangat berat ya. Setiap mau tidur itu Ellen melakukan sit up secara berlebihan ya. Kemudian singkat cerita, ibu tiri Ellen itu melihat tubuh Ellen yang semakin lama itu semakin mengecil ya, sampai tulang-tulangnya itu kelihatan, lekukan tulangnya itu kelihatan. Kemudian ibu Ellen itu merasa prihatin, ibu tirinya itu merasa prihatin, dan kemudian dokter ini tuh bernama Dr. Beckham. Jadi Dr. Beckham itu mempunyai salah satu program konsultasi khusus anoreksia, di mana pasien anoreksia itu memiliki tempat di sebuah rumah khusus, namanya itu rumah pemulihan. Jadi Ellen itu dibawa ke rumah itu. Di sana itu terdapat 6 pasien ya. Semuanya itu mengidap anoreksia, 5 pasien perempuan dan 1 pasien laki-laki. 5 pasien perempuan itu salah satunya itu Ellen. Kemudian di dalam rumah pemulihan itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu dilarang menyebutkan jumlah kalori yang ada pada setiap makanan. Kemudian yang kedua, setiap jam makan itu diharuskan pasien itu selama 30 menit itu harus di tempat makan, tidak boleh kemana-mana walaupun makanannya sudah habis. Dan setelah itu 30 menit setelahnya itu dikunci di kamar agar makanan yang dimakan itu tidak dimuntahkan. Akan tetapi pasien di sana itu mempunyai inisiatif sendiri, mempunyai akal sendiri ya. Maksudnya bahkan sampai makanan yang dimuntahkannya itu diumpetin di sebuah tempat. Suatu ketika Dr. Beckham ini memberikan terapi kepada semua pasien
pasien anoreksia termasuk Ellen. Nah, terapi ini tuh dijalankan dengan terapi keluarga, yaitu dengan cara dikumpulkannya anggota keluarga untuk diskusi tentang gangguan yang dialami oleh Ellen. Akan tetapi di sini ayah Ellen itu tidak datang karena sibuk dengan pekerjaannya. Nah, kemudian saat diskusi itu berlangsung, si keluarga Ellen itu malah menyalahkan satu sama lain, dan hal itu membuat Ellen itu keadaannya semakin memburuk ya. Setelah itu Dr. Beckham bicara pribadi kepada Ellen bahwa bagaimana kalau Ellen itu diganti namanya. Awalnya Ellen tidak menyetujui, awalnya Ellen tidak mau karena kalau namanya diganti itu mengurus nama barunya itu susah di negara tersebut. Nah, kemudian si Dr. Beckham mengatakan jika tidak usah diurus secara negara, melainkan nama panggilannya saja yang diganti. Nah, akhirnya si Ellen menyetujui. Kemudian Ellen diganti nama panggilannya dengan nama Ellie. Nah, setelah Ellen berubah nama menjadi Ellie, Ellie ini mendapatkan kehidupan baru, mendapatkan semangat baru, dan ia sempat dekat dengan salah satu pasien anoreksia yang laki-laki itu. Ia sempat makan malam bersama ya, atau dinner. Akan tetapi karena gangguan anoreksianya itu belum sembuh, saat dinner itu Ellen tetap saja memuntahkan makanannya, tidak dapat menelan makanannya, dan semua makanannya itu dimuntahkan. Pada suatu hari, Dr. Beckham melakukan terapi pada semua pasien anoreksia di rumah terapinya itu dengan mengajak mereka pergi ke suatu tempat yang ada teknologi pembuatan hujan buatan. Nah, mereka itu diajak untuk menikmati hujan buatan tersebut dengan beranggapan itu adalah hujan sungguhan. Kemudian Dr. Beckham memberikan motivasi kepada semua pasien bahwa kehidupan yang mereka jalani itu sangat indah dan harus dinikmati oleh mereka sendiri. Singkat cerita, ada salah satu pasien di rumah pemulihan itu tuh sedang hamil dan ia mengidap anoreksia, dan keadaannya itu semakin parah karena makanan yang ia dapatkan ke tubuhnya itu sudah disalurkan melalui selang di hidungnya. Nah, selain itu ia sempat meminum obat pencahar atau obat agar isi dalam perutnya itu keluar, isi makanan yang sudah di dalam perut itu keluar, sehingga akhirnya mengakibatkan fatal ke kandungannya, sehingga ia itu keguguran karena obat tersebut. Setelah Ellen melihat kejadian salah satu pasien itu, Ellen merasa sedih, merasa marah dengan Dr. Beckham karena ia tuh menganggap Dr. Beckham itu hanya memotivasi agar menikmati hidupnya, agar Dr. Beckham itu bilang bahwa hidup itu indah, padahal yang ia lihat, yang ia rasakan hidup itu malah tidak seperti apa yang Dr. Beckham katakan, sehingga ia itu menjadi marah. Kemudian ia kabur dari rumah pemulihan itu, kabur ke rumah ibu kandungnya. Jadi Ellen itu tinggal bersama ibu kandungnya, tetapi Ellen itu tidurnya terpisah, bukan kayak seperti di tenda seperti itu ya. Kemudian suatu ketika Ellen ini berjalan keluar tenda, kayak berjalan jauh seperti mendaki gitu. Dan kemudian Ellen pingsan. Saat pingsan itu Ellen bermimpi bertemu dengan laki-laki namanya Lucky ya. Bertemu bahwa
dia disuruh menghadap ke bawah, mengaca tentang dirinya, apakah dirinya itu sudah baik seperti itu. Setelah Ellen mengaca ke bawah, Ellen itu kemudian sadar. Ellen itu sadar bahwa tubuhnya itu sudah mengecil sampai tulang-tulangnya itu terlihat. Kemudian Ellen setelah itu bangun dari mimpinya, dan Ellen sadar bahwa dirinya itu sebenarnya tuh salah, dan seperti itu, bahwa dirinya itu sudah terlalu menguras tenaganya dengan tidak makan, dengan olahraga yang berlebihan, sehingga membuat tubuhnya itu sangat kurus sekali. Setelah itu Ellen langsung pergi beranjak ke rumah ibu tirinya dan mengatakan bahwa ia ingin melakukan terapi bersama Dr. Beckham. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari film Thunderbone ini adalah seorang ahli psikologi melakukan pengobatan kepada gangguan anoreksia dengan salah satu terapi keluarga yang dinamakan dengan multiple family therapy. Jadi multiple family therapy adalah suatu cara pengobatan yang dilakukan 2 orang atau lebih anggota keluarga dikumpulkan di suatu ruangan dengan salah satu ahli psikologi dan kemudian membahas mengenai gangguan yang dialami oleh pasien. Sekian review film dari saya. Jika ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.